Kita lanjutkan dengan ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kita lihat ada hukum bacaan apa saja di ayat yang keempat ini. Yang pertama, yaunya itu ada bacaan matlin ya, lunak. Lin itu lunak. Yau disempurnakan sampai mencucu ya bunyi wawunya. Yau bukan yau. Yauma idzin ada kasrotain bertemu dengan tak, dibaca ikhfa hakiki samar-samar antara bunyi kasrotain dengan tak. Yauma idzin bukan izin di depannya tempatnya nun, tapi di belakangnya tempatnya tak, di tengah-tengah disamarkan. Yauma idzin tuhaddisu akhoknya akhbanya mat tobi'i, kemudian ro berharokat fathah dibaca tafkhim tebal akhbaraha, hanya mat tobi'i. Kita latih bersama-sama nada datar terlebih dahulu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nada naiknya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nada datarnya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yang di rumah kita latih bersama-sama, diikuti ya Pak Wahyu atau diikuti Kung Karto. Hitungan ketika dimulai nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nada naiknya 1, 2, 3. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nada datarnya hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Itu ayat yang keempat. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Bi anna rabbaka auhalaha. Kita lihat ada hukum apa saja. Yang pertama di bi an nun tasydid dibaca gunna menunggung. Bi anna ro-nya dibaca tafkhim tebal rabbaka au-nya matlin dibaca lunak. Hanya di sana ada hak fathah berdiri, kemudian ada ya tanpa titik. Itu kalau dalam bahasa tajwid itu namanya alif layin atau alif bengkong. Jadi kalau yang belum pernah dengar alif bengkong, ya ini ya yang tanpa titik itu namanya alif bengkong.
Fungsinya sama seperti alif. Alif kalau ada fathah bertemu dengan alif, maka dipastikan dibaca seperti mad tabi'i. Dua harokat auha laha sama dengan laha mad tabi'i. Kita baca, kita ulang-ulang biar cepat dipahami, terutama yang para bapak ibu yang mulai dan bersemangat membaca Al-Quran, mulai bisa sedikit demi sedikit mulai bisa merangkai, bisa diikuti terus kegiatannya Gong Karto atau Pak Wahyu. Mudah-mudahan bisa istiqomah di kurang lebih antara jam 8 ya, karena ya namanya orang kadang-kadang ada kesibukan sehingga terlambat, atau mungkin kalau sudah terlalu malam ya kita terpaksa seandainya, tapi berupaya untuk standby siap di jam 8. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang terutama yang ingin memperbaiki bacaan tajwidnya dalam baca Al-Quran, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang mulai mempelajari bacaan Al-Quran, atau siapapun yang di luar sana kaum muslimin yang ingin segera bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa bergabung dengan kami Gong Karto atau Pak Wahyu di Gong Karto Official, itu channelnya seperti itu. Saya lanjutkan, kita mulai dari nada data terlebih dahulu. Bi anna rabbaka auhalaha, nada naiknya bi anna rabbaka auhalaha, nada datarnya bi anna rabbaka auhalaha. Sengaja Pak Wahyu atau Gong Karto baca pelan-pelan, harapannya yang baru belajar, yang baru mulai mengenal huruf dan harokat, atau sudah ingin memperbaiki bacaannya bisa mengikuti dengan baik. Yang di rumah dilatih, kita mulai dengan nada datar terlebih dahulu. Hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Bi anna rabbaka auhalaha, nada naiknya 1, 2, 3. Bi anna rabbaka auhalaha, nada datarnya 1, 2, 3. Bi anna rabbaka auhalaha. Ini ayat yang ke-5. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lumayan agak panjang sedikit. Diperhatikan, kita lihat, kita rinci hukum-hukum bacaan dalam ilmu tajwid di ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, yau itu bacaan matlin ya, lunak. Yauma idzi, di sana ada zal berharokat kasrotain bertemu dengan ya, maka wajib dimasukkan, namanya idgham
bigunnah, dimasukkan dengan mendengung. Makanya di dalam ayat ini di atas ya ditandai dengan tasydid. Dan nanti kalau tidak membaca Al-Quran atau membaca hadis atau di kitab-kitab yang lain, itu kadang-kadang hukum-hukum tajwid itu tidak ditulis sempurna seperti dalam Al-Quran. Seperti ini yauma idzi, kadang kala di kitab yang lain tidak ada tajwidnya, sehingga kalau kita nggak memahami ya dibaca yauma idzin yas, ya jadi seperti itu. Kalau kita paham, maka kalau ada tanwin, fatkatain, domatin atau kasrotain bertemu dengan huruf 4 ya, nun, mim, dan waw, yanmu, maka nun sukun atau tanwin itu langsung dimasukkan ke dalam huruf yang di depannya. Seperti ini, yauma idzi. Setelah dimasukkan, baru ditambahi dengan bigunnah. Idgham, jangan sampai kita diidghamkan saja. Yauma idzi yas, itu baru namanya idgham saja, tapi belum bigunnah. Maka dimasukkan disertai dengan mendengung. Yauma idzi yasdurun nasu. Yasduru, runya juga sama dibaca tebal atau tafkhim. Yasduru, ru itu dibaca tafkhim, kemudian di depannya ru itu ada al ta'rif ya, alnya tidak terbaca, langsung masuk ke tasjidnya nun, maka namanya bacaan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Yasdurun, lah di sana ditambahi guna, karena nun tasjid guna ditambahi guna. Yasdurun nasu, nanya itu ada bacaan mat tobi'i. Terus ashtatal, yaitu kalau dihentikan ashtata, itu namanya bacaan mat iwat. Tapi begitu dilanjutkan, diwasolkan ashtatal, nah di sana ada fathatain bertemu dengan lam. Di atas lam ada tanda tasydid, maka namanya bacaan idgham bila gunnah, dimasukkan tapi tidak didengungkan. La gunnah, tidak mendengung. Ashtatal liyurau, jadi enggak di ashtatal, enggak seperti itu. Ashtatal liyurau, liyurau itu mat lin a'ma lahum, a'ma, manya matobi'i, a'ma lahum, ainnya ya, ain terletak di tenggorokan tengah, biarkan mengalir bunyi ain, bukan ma, lahum. Kita baca lumayan agak panjang, ambil napas terlebih dahulu ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nada naiknya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nada datar kembali.
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yang di rumah kita latih bersama-sama sambil ambil nafas dulu biar nyampe satu nafas. Kita mulai dengan 1, 2, 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nada naiknya 1, 2, 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nada datarnya 1, 2, 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ini ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita lihat ada hukum apa saja dalam ilmu tajwidnya. Yang pertama, famai, nun sukun bertemu dengan ya, dibaca idgham bi ghunnah, dimasukkan dengan mendengung. Jadi bunyi n-nya itu dimasukkan ke bunyi ya, bukan faman ya mal, bukan faman ya mal. Bukan nunnya ditahan lama, enggak. Faman ya mal, bukan seperti itu, tapi langsung dimasukkan. Faman ya mal, dimasukkan disertai dengan mendengung. Idgham bi ghunnah. Faman ya mal fa-nya bacaan mat bi'i, mithqala dzar. Dan ini enak ya, huruf ro sebelumnya ada fathah itu dibaca tebal, zau. Kemudian ditambah dengan tasydidnya ro-nya kemudian dibaca ada ro berangkat fathah, dibaca tafkhim. Zau. Nah itu ditekan, digetarkan di tepatnya ro yang berada di tengah. Jadi di ro tafkhimnya itu digetarkan di sana. Zau. Beda dengan kata bismillahir. Kalau hirnya itu yang pertama tipis, ro-nya hir tipis, kemudian pada saat ke ro di fathah itu dibaca tebal, hir tipis, ro-nya ditebalkan, hirroh. Nah, kalau yang ini zau, nah ini langsung tebal, zaurotin. Ada kasrotain bertemu dengan kho-nya, maka bunyi n pada kasrotin zarrotin itu dibaca jelas. Namanya bacaan izhar halqi, dibaca jelas karena ada kasrotain bertemu dengan salah satu dari huruf kerongkongan. Namanya izhar halqi. Zarrotin khai, nya itu matlin lunak,
khairai. Itu ada fathatain atau tanwin fathatain bertemu dengan ya, sama dibaca idgham bihunna, dimasukkan dengan pendengun khairai yarohu. Itu kalau dibaca yarohu itu menjadi mat silat, tapi kalau yaroh kalau diwakafkan ya mati jadi hak yang mati yaroh. Kita latih ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada naiknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nada datarnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang di Roma kita latih bersama-sama dengan nada datar terlebih dahulu, hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nada naiknya 1, 2, 3. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nada datar 1, 2, 3. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang terakhir ayat yang ke-8. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita lihat bacaan apa saja di ayat yang ke-8 dari surat Az-Zalzalah. Yang pertama di wa man, sama bacaan idgham bi gunnah, dimasukkan dengan mendengung. Bunyi nunnya langsung masuk ke ya. Wa man ya'mal saknya mithqala, qonya matobi, kemudian zarrotin. Kalau tadi bertemu dengan kho namanya bacaan izhar halki. Kalau yang ini zarroti itu bacaan ikhfa hakiki. Kasrotenya ditempatkan di tengah-tengah antara bunyi nun sama bunyi shin. Nah, shin itu tempatnya di pangkal lidah nekan ke langit. Sementara nun itu tempatnya di ujung lidah ke istilahnya ke tulang di rongga di langit di depannya dari tempatnya shin. Maka bunyinya menjadi zarroti. Jadi di tengah-tengah antara nun sama shin. Zarroti syarroi. Ada fathatain bertemu dengan ya, dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dengan mendengung syarroi yarah. Kita latih bersama-sama. Dilihat dengan nada datar terlebih dahulu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin
syarran yarah. Nada naiknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nada datarnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang di rumah kita baca bersama-sama dengan hitungan ketika dimulai nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nada naiknya. 1, 2, 3. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nada datar. 1, 2, 3. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian bahasan bacaan surat Az-Zalzalah dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita ingat bahwa surat Az-Zalzalah ini adalah merupakan penjelasan dari surat Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah itu kemarin kita bahas Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Kemudian Allah menyampaikan apa yang terjadi dengan kita.